Hai Bun, jadi hari ini aku mau bikin soto ayam kampung lengkap dengan resep gimana cara bikin koya yang super gampang. Tapi tunggu dulu, jangan lupa dibantu subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jadi hari ini untuk bikin soto ayam kampung alaku, yang pertama aku mau rebus dulu airnya. Karena airnya banyak ya, jadi kita rebus dulu. Itu tadi aku masukin aromaterapik, ada serai, ada lengkuas, ada daun jeruk, dan juga jangan lupa ditambah dengan daun salam. Untuk resep lengkapnya nanti bakal aku cantumin di description box ya. Nah, untuk bumbunya apa aja? Jadi selain ada bumbu yang udah instan, karena aku juga ternyata ada bumbu instan. Tapi juga aku bakal tambahin sama bumbu tambahan lagi supaya rasanya nanti tuh lebih nikmat, lebih sedep gitu kan ya. Jadi Bun, untuk bumbunya apa aja? Itu ada kemiri, ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada lada, ada ketumbar. Terus apa lagi tuh? Udah pokoknya gitu aja. Terus kalau udah langsung diulek aja gitu. Ada yang sama kayak aku nggak sih Bun di sini? Kalau ngulek bumbu, kalau dalam jumlah kecil atau sedikit, selama itu masih bisa diulek, pasti maunya tuh diulek gitu kan. Karena menurut aku kalau diulek itu bumbunya tuh lebih berasa gitu. Jadi aromanya tuh lebih keluar, rempah-rempahnya. Apalagi di sini kita pakainya tuh kan yang nggak instan ya, yang alami ya. Jadi lebih aroma terapiknya tuh lebih keluar, lebih seger. Waktu dimasak nanti tuh juga lebih enak gitu. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, kalau lagi bikin bumbu banyak sih, kalau aku sih lebih prefernya di chopper aja ya Bun ya. Jadi selama masih bisa aku ulek gitu, jadi bakalan aku ulek gitu. Pokoknya diulek terus sampai halus, sampai menemukan tekstur yang diinginkan. Tapi kalau bisa sih yang halus banget, karena ini kan tadi ada kayak kunyit, bawang putih, bawang merah, kan kalau bisa yang halus. Nah, kalau dirasa sudah halus, nanti bisa ditumis. Jadi ini kan bumbunya semuanya tadi aku bikinnya kan masih mentah semua ya. Jadi nanti harus ditumis. Nah, ini aku masukkan untuk ayam kampungnya. Nah, ini aku mau numis si bumbu yang udah kita halusin tadi. Aku kasih minyak sedikit. Terus jangan lupa ditumis. Ditumisnya pakai api yang kecil supaya nanti bumbunya nggak gampang gosong ya. Pokoknya bener-bener harus dibersihkan, jangan sampai ada bumbu-bumbu yang tertinggal. Jadi ditumis sampai bumbunya tuh mateng. Kalau sudah dirasa mateng, ditambahin sama bumbu instan yang udah kita punya tadi. Dicampur sekalian ya. Jadi walaupun dia instan tapi tetap harus ditumis lagi supaya aromanya tuh lebih keluar. Nanti rasanya tuh lebih nendang gitu loh. Kuahnya tuh bakal lebih seger. Ditumis sampai dia matang. Sampai udah nggak tercium lagi bau langunya. Nah, kalau udah, nanti bisa langsung dimasukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Dicampurin sama kuah sotonya. Jangan lupa belikan dia seasoning kayak garam, kemudian ada kaldu bubuk, penyedap rasa. Terus di sini aku juga tambahin sedikit aja gula putih supaya dia lebih gurih gitu kan ya. Untuk takarannya sesuai selera aja, karena kan selera masing-masing orang berbeda. Jadi bisa sesuai selera kalian semua. Nah, sambil nunggu si kuahnya itu siap atau panas atau mateng,
Jadi aku mau potongin di sini, namanya kalau di tempat aku namanya bawang pre ya, daun bawang pre atau daun bawang gitu. Dipotongin karena nanti bakal aku campurin di dalam kuahnya dan nanti nunggu dia sampai dia tuh mendidih gitu kan. Jadi supaya kuahnya nanti tuh lebih seger, lebih keluar aroma terapiknya. Jadi nanti bener-bener ini tuh rasanya tuh kayak soto ayam kampungnya abang-abang yang dijual di luaran sana gitu guys. Jadi bener-bener seger. Nah langsung dicampurin, nunggu lagi sampai bener-bener kuahnya itu mendidih kayak gini lah. Ini tuh kuahnya sudah siap. Nah aku juga mau siapin buat pelengkapnya. Soto itu ya guys nggak afdol kalau nggak ada sambelnya. Jadi di saat sotonya ini kuahnya sudah mateng, jangan lupa kita juga bikin sambelnya. Kita tunggu dulu kuahnya, terus kita bikin sambelnya. Tadi udah aku rebus cabenya, terus juga diulek lagi. Di sini aku pakai ulekan aja guys, karena cabenya cuma sedikit ya, jadi lebih enak kalau diulek aja. Kalau sudah, jangan lupa nanti langsung dipindahkan di dalam tempat yang udah, atau tempat sambel gitu ya. Nah ini kalau aku bikin sambalnya itu biasanya aku tambahin sama sedikit kuah soto. Jadi biar dia tuh kayak agak sedikit berair atau campur kuah. Jadi nanti pedesnya itu lebih berasa gitu. Nah jangan lupa untuk pelengkapnya juga aku tambahin ada telur. Di sini aku cuma ngerebus 2 aja. Nah sambil menunggu dia tuh mateng telurnya, aku siapkan goreng kerupuknya. Ini tuh goreng kerupuk udangnya tuh bener-bener minyaknya tuh harus panas. Tapi kalau bisa kompornya tuh super duper kecil supaya nanti dia bisa mengembang dengan bagus. Karena kalau terlalu panas juga nanti dia tuh nggak mau mengembang gitu sih guys. Nah ini penampakan kerupuknya yang udah aku goreng tadi bener-bener bagus dan juga mekar banget. Karena soto kalau nggak ada kerupuk udang itu kayak kurang aja gitu kan ya. Nah, di sini aku juga sambi sama potongin kubis untuk pelengkapnya juga. Untuk sayurannya di sini aku pakai kubis, aku potongin tipis-tipis. Secukupnya juga ya, sesuai selera aja sih. Mau ditambahin sama biasanya kan sayurannya ada kubis, terus ada toge kayak gitu kan. Dan juga ada daun seledri kayak gitu. Di sini aku kebetulan cuman pakai kol dan juga daun seledri. Nah, di sini aku mulai potongin si daun seledrinya juga sedikit aja karena nanti itu aku bakal campur sama kubisnya. Jadi nanti bisa langsung ambil gitu karena udah aku bakal campur. Nah, aku pindahin dulu di wadahnya. Dan aku bakal campurin di atasnya sama daun seledri. Nah, di sini aku mau goreng lagi kerupuknya. Jadi kerupuknya nanti selain sebagai pelengkap, yaitu kan soto, pasti gandengannya
ada kerupuk udang gitu. Tapi nanti selain buat pelengkap, aku juga bakal bikin koyanya itu dari kerupuk udang juga. Nah, nanti pokoknya ada di video aku, kalian harus nonton sampai selesai. Ini goreng terus kerupuknya sampai semuanya mateng ya. Lah, ini penampakan kerupuk aku yang sudah aku goreng semuanya, bener-bener cantik, bener-bener bisa mengembang dengan bagus gitu kan ya. Nah, ini ada kerupuk yang kayak remukan remahan-remahan gitu, itu nanti yang bakal aku pakai buat bikin koyanya guys. Pokoknya tonton terus video aku sampai akhir ya. Nah, ini aku juga bakal potongin 2 siung bawang putih. Ini tuh aku potong-potong tipis dulu. Ini tuh caranya gimana aku bikin si koya ya. Aku pakainya tuh bawang putih. Nah, itu pakai 2 atau 3 siung bawang putih ya. Semakin banyak semakin enak sih guys. Pokoknya gorengnya itu harus dengan api yang super kecil. Jangan sampai si bawang putihnya itu gosong. Karena nanti kalau gosong bakal ada rasa pahit ya. Nah, ini aku tumis si bawang putih. Nah, kalau udah bawang putihnya udah siap, langsung kita pindahin dia ke dalam cobekan. Karena ini nanti aku bikinnya tuh aku ulek aja ya. Buat yang nggak punya chopper gampang banget, kalian bisa ikutin resep aku di sini. Pokoknya resepnya tuh gampang. Ini tinggal diulek aja. Nah, bawang putihnya tuh diulek sampai setengah halus. Nanti kalau udah setengah halus tinggal dimasukin si kerupuknya tadi. Di sini aku pakai kerupuk yang remahan-remahan gitu. Tinggal diulek terus sampai halus. Di sini tuh membutuhkan kesabaran ya, karena memang di sini aku pakainya tuh ulekan. Tapi buat yang punya chopper ini bisa banget kok dichopper. Di chopper juga bakalan lebih gampang banget dan juga efisiensi waktu tentunya. Nah, ini tuh buat yang nggak punya chopper bisa banget pakai cara yang kayak aku pakai, itu tinggal diulekin aja. Nah, ini diulek terus sampai dirasa tuh dia bener-bener lembut, atau setengah lembut juga nggak apa-apa, karena soto itu tanpa koya tuh kayak kurang gimana ya. Jadi soto ada kerupuk udang ada koya tuh bener-bener nikmat banget. Nah, ini tuh ditambahin sama koya. Ini tuh koya ini sebagai pelengkap atau kunci kalau mau soto kalian tuh rasanya tuh enak banget. Soto kalian tuh bisa kayak soto yang abang-abang jual kayak gitu. Bener-bener kuncinya tuh salah satunya tuh ada di koyanya juga. Kalau udah aku pindahin di tempat sendiri, nanti juga tempatnya tuh harus tempat tertutup ya, supaya dia nanti enggak, takutnya tuh kayak apa sih, melempem atau enggak renyah, enggak gurih lagi gitu loh. Nah, ini penampakannya. Itu sebenarnya lembut ya, walaupun kelihatannya tuh kayak enggak lembut tapi sebenarnya tuh lembut. Nah, ini aku mau meracik, tinggal ditambahin sama nasi putih. Ini racikan sotonya ya. Nah, itu nasi putih. Terus nanti ditambahin sama sayur-sayuran pelengkapnya. Ada ayam yang udah aku suwir, ada kol, aku tambahin mie juga di situ, ada bihun. Terus ada bawang goreng, ada telur dan juga ada jeruk. Ini dimasukin dulu kolnya. Terus ditambahin mie. Mie-nya boleh mie apa aja, boleh bihun atau boleh, di sini aku pakainya bihun ya. Nah, aku tambahin ayam, aku tambahin juga telur. Di sini aku pakaiin telur.
Nah, harus juga ada sih namanya brambang goreng atau bawang gorengnya ya. Karena kurang nikmat kalau nggak ada si bawang gorengnya. Terus aku tambahin sama jeruk. Nah, ini tuh jeruknya jangan lupa bijinya tuh harus dibuang karena nanti bisa bikin pahit kalau jeruknya tuh nggak dibuang gitu. Diperesin sekalian. Terus langsung kita tambahin sama kuahnya. Pokoknya kalian harus cobain. Resep sotonya tuh simple banget. Bumbu-bumbu dan bahan-bahannya tuh pasti ada di rumah kalian. Masaknya juga simple, nggak perlu hal-hal yang ribet. Pokoknya tuh bikin soto andalan aku. Orang-orang di rumah tuh pasti suka sama soto buatan aku. Nah, kalau soto tuh harus banyak kuahnya ya bun ya. Nah, ini aku tambahin sama sambal karena nggak nikmat kalau nggak ada sambalnya. Terus jangan lupa ditambahin juga sama kecap manis. Kalau aku suka soto pakai kecap tapi kecapnya tuh sedikit aja. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak tuh nanti malah rasa sotonya tuh kurang gitu. Nah, ini sudah, jangan lupa ditambahin sama koya yang udah dibikin, tinggal ditambahin koyanya aja. Nah, ini tuh kunci utama kenikmatan di soto itu adalah koya. Ditambahin sama kerupuk, udah selesai deh. Selamat makan, dijamin rasanya tuh enak. Jangan lupa bun yang suka sama resep aku, jangan lupa dibantu di follow, di like, dan juga di komen, dan juga di share. Terima kasih.